Waktu tanya jawab Swallowed Star. Pertanyaan 1, mengapa Moluo melakukan serangan mematikan? Sebelum pelaku sebenarnya terungkap dalam anime, banyak penonton yang mungkin berspekulasi bahwa Moluo adalah orang yang membunuh Galaxy. Jadi, mengapa Moluo melakukan ini? Jawabannya adalah untuk sumber daya. Di perusahaan alam semesta virtual, anggota inti yang ingin memperoleh teknik rahasia yang lebih maju atau kuat harus menukarkannya dengan poin. Cara untuk memperoleh poin sangat terbatas, selain hadiah setelah pertempuran jenius, poin hanya dapat diperoleh dengan menantang jembatan surga, altar abadi, dan laut ilusi. Namun, tantangan ini sangat sulit, dan hampir tidak mungkin untuk melewati beberapa level dalam waktu singkat dan memperoleh banyak poin. Oleh karena itu, tanpa gaji tetap, tugas pengasuhan menjadi cara yang paling langsung dan praktis bagi anggota inti level alam semesta untuk menghasilkan poin. Apakah Anda penasaran mengapa Moluo akan membunuh meskipun ada banyak tugas pengasuhan yang dapat dilakukan secara mandiri? Alasannya terletak pada batasan ketat yang diberlakukan oleh perusahaan alam semesta virtual terhadap jumlah tugas pengasuhan. Sebagai contoh, untuk tugas level putus asa, anggota dari ruang kosong primordial dapat mengambil hingga 3, anggota dari ruang kosong awal hanya dapat mengambil 2, dan anggota dari level lain hanya dapat mengambil 1. Adapun untuk tugas level berbahaya, anggota dari ruang kosong primordial dapat mengambil hingga 15, sementara anggota dari level lain dapat mengambil 10, 6, dan 3 tugas, tergantung pada level mereka. Ini berarti bahwa jika Moluo tetap berada di ruang kosong primordial, dia dapat mengambil 15 tugas level berbahaya dan 3 tugas level putus asa selama waktunya di level alam semesta. Tetapi jika dia terdegradasi ke ruang kosong awal, batasannya akan dikurangi menjadi 10 tugas level berbahaya dan 2 tugas level putus asa. Perlu dicatat bahwa semakin tinggi level bahaya dari sebuah tugas, semakin besar hadiah dalam bentuk poin, dan tugas tersebut juga mengandung peluang yang dapat menyebabkan perubahan kualitatif dalam kekuatan seorang pejuang. Sebagai contoh, dalam tugas level berbahaya, benua sungai darah, Luo Feng memperoleh kristal sungai darah. Setelah menggabungkannya, gen kehidupannya mengalami lompatan kualitatif, tidak hanya memberinya kekuatan tempur yang lebih besar tetapi juga membuat pemahamannya terhadap hukum asal menjadi lebih intuitif. Saat menjalankan tugas level putus asa di Gunung Setan, dia bahkan memperoleh warisan Jenderal Ilahi, dan amplitudo kekuatan rohnya melampaui sebagian besar abadi level Raja. Perlu disebutkan bahwa, dibandingkan dengan kristal sungai darah, manfaat dari warisan Jenderal Ilahi jauh lebih signifikan. Syarat penggabungan untuk kristal sungai darah sangat ketat, dan tidak sembarang pejuang bisa menyelesaikannya. Di sisi lain, warisan Jenderal Ilahi berbeda. Bahkan ketika diterima di level alam semesta, metode rahasia di dalamnya dapat meningkatkan amplitudo kekuatan mental seorang pejuang setidaknya 100 kali. Penting untuk dicatat bahwa amplitudo kekuatan mental 100 kali biasanya hanya dapat dicapai setelah menembus ke level penguasa dunia. Ini jelas menunjukkan bahwa peluang yang tersembunyi dalam tugas level putus asa jauh melampaui tugas level berbahaya dan dapat langsung mendorong kekuatan seorang pejuang ke tingkat baru. Dalam hal poin, hadiah tertinggi untuk tugas level putus asa dapat mencapai hingga 1 juta poin. Sebagai perbandingan, hadiah tertinggi untuk tugas level berbahaya hanya 100.000 poin, sementara hadiah tertinggi untuk tugas level sulit hanya 2.000 poin. Perbedaan besar ini menunjukkan bahwa menyelesaikan tugas tingkat tinggi adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan banyak poin. Perlu dicatat bahwa banyak teknik rahasia yang kuat di perusahaan alam semesta virtual sangat mahal. Pembelian satu kali hampir tidak mungkin, dan bahkan membeli dengan cicilan memerlukan konsumsi sejumlah besar poin. Dengan saluran terbatas untuk memperoleh poin, satu-satunya cara untuk cepat mengumpulkan cukup poin untuk membeli teknik rahasia lengkap adalah dengan mengambil tugas level lebih tinggi. Jika seseorang kehilangan kesempatan untuk menjalankan tugas berhadiah tinggi, bukan hanya mereka tidak akan dapat mengumpulkan cukup poin untuk menyelesaikan teknik rahasia, tetapi kemajuan pengasuhan mereka juga bisa terhenti langsung, menyebabkan hambatan besar bagi perkembangan pejuang tersebut. Selain itu, anggota ruang kosong primordial juga berhak menerima bimbingan pribadi dari kekuatan level abadi. Bayangkan, seorang anggota ruang kosong primordial tidak hanya dapat menerima bimbingan rutin dari pejuang level abadi tetapi juga mengambil lebih banyak tugas berhadiah tinggi untuk memastikan kemajuan pengasuhan mereka lancar. Mereka juga memiliki kesempatan untuk memperoleh peluang yang dapat menyebabkan peningkatan kekuatan yang transformasional. Namun, setelah terdegradasi, peluang berharga ini akan sangat berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Secara alami, Moluo tidak ingin hal ini terjadi padanya. Yang lebih penting, jika terdegradasi ke ruang kosong awal,
hampir tidak mungkin untuk kembali maju ke ruang kosong primordial kecuali ada transformasi kekuatan yang signifikan. Setelah semua, perusahaan alam semesta virtual tidak kekurangan individu berbakat, dan begitu kemajuan pengasuhan terhambat atau melambat, mencoba mengejar atau bahkan melampaui orang lain akan seperti mengejar fantasi. Jelas bahwa tujuan Moluo bukan hanya untuk menghilangkan Galaxy, tetapi untuk menghapus semua anggota yang mungkin mengancam posisinya. Dan tindakan ini hanya dapat dilakukan secara diam-diam. Topografi Gunung Setan yang licik dan kompleks tak diragukan lagi memberikan perlindungan sempurna untuk rencana semacam itu. Pertanyaan 2, siapa yang merupakan ancaman terbesar bagi posisi Moluo? Sebenarnya, di antara banyak anggota di Gunung Iblis, Galaxy adalah yang paling sedikit menimbulkan ancaman bagi Moluo. Ini karena Galaxy hanya merupakan anggota dari ruang kosong alam semesta, sementara Moluo adalah anggota dari ruang kosong primordial, 2 level lebih tinggi dari Galaxy. Mengingat kekuatan Galaxy, kemungkinan besar ia membutuhkan beberapa putaran pertarungan kualifikasi untuk menonjol di antara banyak anggota ruang kosong alam semesta dan memperoleh kelayakan untuk bersaing memperebutkan tempat di ruang kosong awal. Pada saat itu, Moluo mungkin sudah berhasil menembus dan menjadi kekuatan level penguasa domain. Meskipun Galaxy tidak langsung mengancam Moluo, dia berfungsi sebagai umpan yang sangat baik. Moluo bisa menggunakan Galaxy untuk menarik ancaman potensial lainnya ke dalam perangkap. Misalnya, selama berpura-pura menyelidiki alasan serangan Galaxy, Moluo bisa memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak kepada target. Karena serangan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan, penyergapan seperti ini seringkali sangat sukses. Seperti yang saya sebutkan dalam bocoran sebelumnya, Luo Feng disergap oleh Moluo saat tidak siap. Jika Luo Feng tidak memiliki klon klan Mosha, ia kemungkinan besar akan mati. Meskipun Wuka, Qian Sui, dan Ai Chen adalah anggota dari ruang kosong awal, kekuatan mereka masih memiliki celah yang cukup besar dibandingkan dengan Moluo. Ketiganya hanya melewati level kelima dari jembatan surga, sementara Moluo sudah melewati level ketujuh. Dalam hal pemahaman terhadap hukum-hukum dan kekuatan secara keseluruhan, ketiganya berada di level yang berbeda dibandingkan dengan Moluo, sehingga mereka tidak menimbulkan ancaman substansial. Namun, di antara ketiganya, Wuka memiliki bakat garis darah yang kuat. Dengan potensi dan kecepatan kultivasinya, hanya masalah waktu sebelum ia menjadi lawan yang tangguh bagi Moluo. Rongjun, meskipun saat ini baru melewati level ke-6 jembatan surga, adalah seorang prajurit tipe tempur dengan keterampilan bertarung yang luar biasa. Meskipun pemahamannya tentang hukum sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Luo Feng, bakatnya dalam bertarung tidak dapat diragukan. Yang lebih penting, temperamen Rongjun sangat mirip dengan pendiri dojo kapak besar, sebuah keberadaan di level Tuhan sejati. Ciri ini telah menarik perhatian para petinggi perusahaan alam semesta virtual, yang percaya bahwa Rongjun pasti akan menjadi kekuatan puncak di masa depan. Meskipun Moluo mungkin tidak sepenuhnya memahami alasan lebih dalam ini, potensi Rongjun jelas menjadikannya pesaing untuk menembus ruang kosong primordial, yang mengancam posisi Moluo. Adapun Luo Feng dan Bolan, meskipun mereka melewati level ke-7 jembatan surga lebih lambat dari Moluo, keduanya memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi. Terutama Luo Feng, yang perkembangannya sangat menakjubkan sehingga, meskipun banyak anggota yang percaya bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk menembus ruang kosong primordial pada putaran pertarungan kualifikasi ini, dia pasti akan berhasil dalam 1 atau 2 putaran berikutnya. Namun, bahkan Luo Feng mengakui bahwa, sebelum memperoleh pewarisan Jenderal Ilahi, dia tidak sebanding dengan Bolan. Sementara kekerasan hati Bolan membuatnya mengkultivasikan hukum asli dari ruang dan waktu, bakat alaminya dalam hukum asli ruang sangat tinggi, yang berarti bahwa meskipun Moluo ingin membunuh Bolan, dia harus membayar harga yang sangat besar. Oleh karena itu, di antara semua pendatang baru, Bolan dan Luo Feng merupakan ancaman terbesar bagi Moluo dan merupakan target yang paling mungkin bagi Moluo untuk diam-diam eliminasi. Fei Tuo, satu-satunya anggota level alam semesta yang telah melewati level ke-8 jembatan surga dan merupakan anggota level 1 alam semesta dari ruang kosong primordial, adalah seseorang yang tidak bisa ditandingi oleh Moluo. Selain itu, sudah jelas ditunjukkan dalam episode 150 bahwa hubungan Moluo dengan Fei Tuo tidak baik. Meskipun Moluo seringkali mempresentasikan dirinya sebagai seorang pria terhormat, Fei Tuo, yang telah bekerja dengannya selama 1000 tahun, kemungkinan besar telah melihat melalui penyamarannya. Bagi Fei Tuo, skema Moluo tidak akan memiliki kesempatan untuk dilaksanakan. Pertanyaan 3, mengapa Moluo dapat menusuk tubuh Galaxy hanya dengan tangannya? Dalam episode 152, kita melihat tubuh Galaxy tertusuk oleh tangan Moluo, yang menyebabkan kematiannya. Apakah ini menimbulkan pertanyaan mengapa pelindung tubuh Galaxy begitu lemah?
Apakah dia sama sekali tidak memiliki perlindungan? Jawabannya adalah, dia memang memiliki perlindungan. Seperti yang disebutkan dalam episode sebelumnya, baik Luo Feng maupun Mo Luo memiliki bentuk kehidupan tambahan di level penguasa domain, tahap ke-9. Mungkin Galaxy tidak mampu memiliki bentuk kehidupan tambahan yang kuat seperti Luo Feng dan Mo Luo, tetapi dia tentu memiliki setidaknya perlindungan dasar dengan grade D. Ini karena di perusahaan alam semesta virtual, jika level item tidak melebihi grade D, setiap anggota inti dapat mengajukan permohonan untuk perlengkapan dasar secara gratis. Perlengkapan ini sangat murah biaya untuk perusahaan alam semesta virtual, sehingga mereka dapat dengan mudah menyediakan perlengkapan tersebut kepada setiap anggota dalam skala besar. Tentu saja, istilah murah di sini merujuk pada skala organisasi. Sebaliknya, sumber daya keluarga Nuolanshan tampaknya cukup tidak signifikan jika dibandingkan. Bahkan sebuah pesawat ruang angkasa grade D dalam keluarga Nuolanshan hanya tersedia untuk pemimpin keluarga dan Nuolanshan itu sendiri. Jadi, apakah Anda penasaran mengapa, meskipun Galaxy memiliki set pelindung pelat D9, itu masih tidak mampu bertahan banyak? Alasannya terletak pada teknik bertarung ciptaan Mo Luo, tinju binatang. Berbeda dengan sebagian besar prajurit yang mengandalkan senjata seperti pedang, Mo Luo menggunakan tinju dan kakinya sebagai senjata terkuat. Meskipun kekuatan mentahnya mungkin tidak sebanding dengan binatang bertanduk emas, pemahaman Mo Luo tentang hukum jauh melampaui binatang bertanduk emas saat ini, memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan fisiknya sepenuhnya, mencapai efek penguatan yang luar biasa hingga 100 kali. Untuk seorang prajurit manusia level alam semesta tahap ke-9, pencapaian seperti itu sudah sangat luar biasa. Sebagai perbandingan, binatang bertanduk emas dengan level yang sama, tanpa menggunakan teknik rahasia apapun, hanya dapat mencapai penguatan sekitar 80 kali. Selain itu, Mo Luo mengandalkan bentuk kehidupan logam tambahan di level penguasa domain, tahap ke-9, untuk sangat meningkatkan kekuatan serangannya, yang berarti bahwa pelindung pelat D9 Galaxy tidak memberikan keuntungan signifikan dalam hal pertahanan. Ditambah dengan kekuatan destruktif unik dari tinju binatang, tidak mengherankan jika Mo Luo dapat menusuk tubuh Galaxy dengan tangan kosong. Perlu disebutkan bahwa teknik tinju binatang Mo Luo bahkan dipuji oleh Raja Abadi Shen Yan, yang menunjukkan betapa kuatnya teknik tersebut. Sayangnya, Mo Luo memilih untuk menghadapi pesaingnya melalui pembunuhan daripada bertarung terbuka dengan mereka. Perilaku ini mencerminkan kurangnya kepercayaan diri di dalam dirinya, yang tidak dapat dengan yakin mempercayai bahwa dia dapat mengalahkan semua lawannya. Ketika pola pikir seseorang tidak cukup kuat, mereka takdirnya tidak akan mencapai puncak. Karena alasan ini, setelah Mo Luo menembus ke level abadi, kekuatannya hanya mencapai level Marquis abadi, sementara Bolan dan Rong Jun mampu mencapai ketinggian Raja Abadi, menunjukkan potensi yang lebih besar. Kinerja Luo Feng bahkan lebih menakjubkan. Setelah menembus ke level abadi, kekuatannya jauh melampaui abadi alam semesta biasa, menjadikannya benar-benar luar biasa di antara rekan-rekannya. Dibandingkan dengan Mo Luo, Galaxy, yang baru saja berkultivasi di perusahaan alam semesta virtual selama sekitar 100 tahun, jauh lebih lemah. Galaxy hanya anggota dari ruang kosong alam semesta, dan dalam hal akses ke teknik rahasia serta alokasi poin tugas, dia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Alokasi poin tugas yang dapat diakses oleh Galaxy tentu tidak sebanding dengan Luo Feng dari ruang kosong awal, apalagi dengan Mo Luo dari ruang kosong primordial. Karena itu, sumber daya kultivasinya relatif terbatas, dan dia memiliki akses sedikit ke teknik rahasia tingkat lebih tinggi. Meskipun seorang kekuatan level abadi menjadi gurunya, sebagian besar sumber daya kultivasi masih harus diperoleh oleh murid itu sendiri. Lagi pula, guru tidak dapat mendukung murid mereka tanpa syarat selamanya. Ambil Zhen Yan sebagai contoh, meskipun dia sangat menghargai Luo Feng, dia tidak akan langsung membeli teknik rahasia untuknya, karena dia tahu bahwa sumber daya kultivasi harus diperoleh oleh murid melalui usaha mereka sendiri dalam ujian hidup dan mati. Selain itu, konsumsi poin untuk teknik rahasia sangat tinggi, dan bahkan keberadaan seperti Zhen yang tidak dapat menanggung beban jangka panjang untuk mendukung kultivasi teknik rahasia seorang murid. Tentu saja, jika Galaxy mampu membeli set pelindung pelat F9 seperti Luo Feng, dia mungkin akan terluka oleh gelombang kejut tetapi setidaknya tidak akan tertusuk langsung dan mati. Sayangnya, Galaxy mungkin tidak memiliki sarana keuangan seperti itu. Meskipun dia sering mengejek Luo Feng yang berasal dari planet asli yang tidak mencolok, kenyataannya sangat sedikit anggota inti level alam semesta yang lebih kaya dari Luo Feng. Lagi pula, memiliki guru kaya tidaklah sepraktis memiliki sumber daya keuangan pribadi yang kuat. Luo Feng, yang mengandalkan dividen dari perusahaan Pinghai,
hampir dapat dengan mudah menutupi semua pengeluaran kecuali untuk teknik rahasia. Dalam hal kekayaan, hanya Wuka, dengan ayah yang merupakan penguasa alam semesta, yang mungkin mengungguli Luo Feng. Dalam hal poin tugas, mungkin hanya sedikit anggota level alam semesta yang dapat menandingi Luo Feng. Lagi pula, jika Luo Feng menjual kristal sungai darah dan harta langka yang diperoleh dari tugas kultivasinya, poin yang terkumpul mungkin bahkan melebihi kekuatan abadi level biasa. Namun, berbicara tentang itu, ketika saya melihat Galaxy terbunuh, saya akhirnya mengerti mengapa tim produksi memilih untuk membuat Galaxy menjadi karakter yang tidak disukai. Dia memiliki kekuatan rata-rata dan selalu menjadi sasaran Luo Feng. Ternyata semua ini dilakukan untuk menjadikannya kambing hitam dalam alur cerita. Adapun tim produksi yang mengadaptasi plot dan melibatkan beberapa anggota dalam misi Gunung Iblis, saya bertanya-tanya apakah itu untuk meletakkan dasar agar Moluo dihukum lebih dulu atau sekadar untuk meningkatkan jumlah kematian, sehingga membuat Moluo semakin dibenci. Jika itu memang untuk meningkatkan jumlah kematian, menurut Anda siapa yang akan menjadi karakter berikutnya yang menjadi korban skema Moluo? Atau, siapa yang paling tidak ingin Anda lihat terbunuh? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Pertanyaan 4. Mengapa anggota memilih untuk tetap berada di tingkat alam semesta selama ribuan tahun tanpa terobosan? Tingkat dunia dalam Luo Feng menentukan batas level maksimum untuk semua klonnya. Ketika binatang bertanduk emas belum mencapai tingkat penguasa domain 9, tubuh manusia Luo Feng hanya dapat tetap berada di tingkat alam semesta 9. Alasan dibalik fenomena ini adalah bahwa setiap anggota inti dapat mengajukan permohonan untuk POD nutrisi untuk meningkatkan tubuh mereka dengan cepat ke peringkat tertinggi level mereka saat ini, tingkat alam semesta peringkat ke-9. POD nutrisi yang disediakan oleh perusahaan alam semesta virtual memiliki fungsi kuat untuk meningkatkan anggota dari peringkat pertama ke peringkat ke-9 dalam waktu singkat. Jika dunia dalam Luo Feng berada di penguasa domain tingkat 6, dan dia sangat ingin tubuh manusianya terobosan ke penguasa domain tingkat 6, tidak peduli berapa banyak POD nutrisi yang digunakan, level tubuhnya tidak akan melebihi penguasa domain tingkat 6. Anomali seperti ini tentu akan menimbulkan kecurigaan di antara anggota lain dari perusahaan alam semesta virtual. Begitu mereka menyelidiki identitas Luo Feng, rahasia binatang bertanduk emas akan terbongkar. Hingga dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, mengungkapkan binatang bertanduk emas tidak diragukan lagi akan menempatkannya dalam bahaya. Oleh karena itu, Luo Feng hanya akan membiarkan tubuh manusianya terobosan setelah dunia dalamnya mencapai peringkat ke-9 dari levelnya saat ini, untuk menghindari perhatian dan risiko yang tidak perlu. Sebelumnya, ketika dunia dalam Luo Feng belum mencapai penguasa domain tingkat 9, adalah wajar jika tubuh manusianya tidak terobosan. Tapi mengapa, ketika dunia dalamnya mencapai penguasa domain tingkat 9, Luo Feng masih memilih untuk tetap berada di tingkat alam semesta seperti anggota lainnya? Dan mengapa banyak anggota tetap di tingkat alam semesta setidaknya selama 1000 tahun? Apa alasan di balik ini? Alasan pertama adalah adanya tugas pembudidayaan. Hanya anggota tingkat alam semesta yang dapat mengambil tugas pembudidayaan untuk menghasilkan poin. Oleh karena itu, sebagian besar anggota mengambil tugas ini seoptimal mungkin. Yang lebih penting, tugas pembudidayaan mungkin menyembunyikan peluang yang mengarah pada lompatan kualitas dalam kekuatan mereka. Alasan kedua adalah untuk menghindari penurunan peringkat. Fei Tuo adalah satu-satunya anggota tingkat alam semesta yang telah melewati tingkat ke-8 dari jembatan surgawi, dan dia tak terbantahkan memegang peringkat tertinggi di antara semua anggota tingkat alam semesta di perusahaan alam semesta virtual. Jika dia memilih untuk terobosan ke penguasa domain tingkat, dia pasti akan menghadapi penurunan peringkat dalam pertempuran kualifikasi. Ini karena anggota penguasa domain tingkat terlemah di ruang kosong primordial sudah melewati tingkat ke-10 dari jembatan surgawi, dan anggota terlemah di ruang kosong awal sudah melewati tingkat ke-8. Ini berarti bahwa meskipun Fei Tuo diturunkan ke ruang kosong awal, dia mungkin menjadi salah satu anggota terlemah. Akibatnya, jika dia ditugaskan posisi di negara kosmosnya sendiri, identitas dan statusnya akan sangat berkurang, dan dia tidak akan mendapatkan perhatian yang pantas dia terima. Oleh karena itu, banyak anggota lebih memilih untuk tetap berada di tingkat alam semesta selama ribuan tahun untuk memastikan mereka tidak menghadapi penurunan peringkat sebelum melakukan terobosan. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.